Ya, shalom. Sungguh bersyukur pada kesempatan saat ini kita masih bisa diberi kesempatan untuk kita boleh bersekutu bersama, memuji memuliakan nama Tuhan bersama, dan kita lagi akan merenungkan sabda firman Tuhan. Tetapi sebelum kita akan mendengar sabda firman Tuhan, saya sengaja pada saat ini merekam khotbah dibantu oleh Pak Saryanto, rekaman khotbah di gereja, karena satu, jaringan internet di rumah saya kurang mendukung untuk proses uploading. Tetapi yang kedua adalah karena saya rindu atau kangen untuk ibadah di dalam situasi ibadah di gereja, dan saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian juga rindu untuk ibadah di gereja. Cuma mari kita sabar terlebih dahulu, kita tunda terlebih dahulu, kita doa supaya wabah corona ini bisa cepat berlalu, sehingga Bapak Ibu dan saya kangennya terobati, kerinduannya terobati, dan kita bisa bersama-sama dan keluarga dengan saudara semua beribadah bersama-sama di gereja. Bapak Ibu, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk boleh membuka Alkitab Bapak Ibu yang terambil dari kitab Amsal pasal yang ke-30 ayat yang ke-26. Amsal pasal 30 ayat 26. Silakan Bapak Ibu boleh mempersiapkan bagian firman Tuhan ini, dan saya akan membacakan untuk kita sekalian. Amsal pasal 30 ayat yang ke-26. Saya akan membacakan Amsal pasal 30 ayat yang ke-26. Pelandu bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Saya ulangi lagi Bapak Ibu. Pelandu bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Saya ajak Bapak Ibu untuk boleh berdoa bersama-sama dengan saya pada kesempatan saat ini. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, di dalam kesempatan saat ini Tuhan masih memberikan kepada kami waktu dan kesempatan untuk kami boleh beribadah, waktu dan kesempatan untuk kami boleh bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan, dan tiba saatnya untuk kami boleh merenungkan sabda firman. Kiranya Tuhan boleh berfirman, Tuhan boleh berbicara kepada setiap kami, kepada setiap hati kami. Hamba-Mu hanya manusia biasa, penuh dengan keterbatasan kelemahan. Kiranya Roh Kudus boleh memberkati, mengurapi hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagian firman Tuhan yang kita baca yang tadi Bapak Saudara di dalam kitab Amsal pasal 30 ayat 26 ini adalah sebenarnya merupakan bagian rangkaian daripada Amsal pasal yang ke-30 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat 28. Bagian ayat 25-nya berbicara mengenai semut. Bapak Ibu sudah saya khotbahkan di kesempatan kemarin. Jadi kalau Bapak Ibu ingin melihat rentetan atau ingin melihat rangkaian daripada khotbah saya, Bapak Ibu bisa melihat dalam rekaman yang sudah saya upload di YouTube dengan channel Hope Ministry. Bapak Ibu bisa menikmati itu. Jadi Bapak Ibu, sebagai sebuah review, Amsal pasal 30 ayat yang ke-24, 25, 26, 27, 28 ini merupakan bagian daripada tulisan yang disampaikan oleh Agur bin Yake. Jadi perkataan-perkataan yang ditulis oleh Agur bin Yake dari masa itu Bapak Ibu bisa melihat di dalam Amsal pasal 30 ayat yang pertama. Tetapi di dalam rangkaian 24, 25, 26, 27, 28-nya itu berbicara mengenai bagaimana Amsal menyinggung mengenai 4 binatang yang boleh dikatakan 4 binatang ini dikatakan ada 4 binatang yang terkecil di bumi tetapi yang sangat cekatan. Jadi ada 4 binatang terkecil di bumi yang kemudian cekatan. Kemarin saya sudah nyinggung bagaimana Amsal di dalam keseluruhan kitab Amsal ini Bapak Ibu bisa menemukan banyak pengajaran-pengajaran yang disampaikan itu berupa fabel. Fabel itu adalah pengajaran-pengajaran dari
cerita yang menampilkan tokoh binatang, kemudian dimunculkan karakternya, dimunculkan yang namanya keunggulannya, dimunculkan mengenai keunikannya, dimana kemudian diangkat, diambil sebuah pelajaran. Seringkali guru-guru pun juga di dalam mengajar murid-murid seringkali juga memakai fabel seperti itu. Nah, Amsal ini juga kemudian mengangkat yang namanya binatang, dijadikan tokoh yang kemudian diangkat yang namanya keunggulannya. 4 binatang itu apa saja? Itu yang pertama semut, yang saya sudah khotbahkan kemarin Bapak Ibu. Yang kedua yang hari ini kita akan bahas bersama-sama adalah pelanduk. Yang ketiga adalah yang namanya belalang. Dan yang keempat adalah cicak. 4 binatang ini, baik itu yang namanya semut, pelanduk, belalang maupun cicak, disebut sebagai 4 binatang terkecil di muka bumi ini. Tetapi mereka punya keunggulan, yaitu mereka adalah binatang-binatang yang sangat cekatan. Kata cekatan ini kalau di dalam bahasa aslinya diterjemahkan menjadi binatang-binatang yang kemudian cepat tanggap, binatang-binatang yang cerdas, binatang-binatang yang kemudian bisa beradaptasi dengan segala kelemahan yang ada, dan kemudian mereka bisa survive, mereka bisa bertahan. Ya, ini yang perlu Bapak Ibu sadari terlebih dahulu, Bapak Ibu mengerti terlebih dahulu sebelum kita memasuki bagian berikutnya. Ya, pelanduk. Kalau Bapak Ibu mendengar istilah pelanduk, mungkin Bapak Ibu tidak punya gambaran pelanduk itu seperti apa. Tetapi kalau Bapak Ibu nanti search di mbah Google atau Bapak Ibu buka di buku mengenai dunia hewan seperti itu, pelanduk itu ternyata kalau di kita, di konteks orang-orang Indonesia, pelanduk ini satu family atau satu keluarga dengan yang namanya kelinci atau marmut. Jadi pelanduk ini adalah binatang yang boleh dikatakan sebangsa dengan yang namanya kelinci atau marmut, dengan ukuran badan yang boleh dikatakan lebih kecil. Coba Bapak Ibu bayangkan kalau Bapak Ibu melihat katakanlah tadi kelinci atau marmut. Kelinci atau marmut ini boleh katakan mereka bukan binatang predator. Binatang predator artinya adalah binatang yang memangsa binatang lain. Tetapi boleh dikatakan binatang seperti pelanduk atau kelinci atau yang namanya marmut ini adalah salah satu binatang buruan, binatang yang malah menjadi binatang yang kemudian dimangsa oleh binatang-binatang lain. Binatang yang namanya pelanduk ini, kalau kemudian di ayat 26 nya dikatakan pelanduk bangsa yang lemah, karena apa? Karena ternyata pelanduk ini sudah badannya kecil, ternyata dia tidak punya bekal atau alat pertahanan diri. Kalau Bapak Ibu melihat landa itu walaupun dia kecil, walaupun dia juga menjadi binatang yang kemudian diburu oleh binatang-binatang yang lain, yang dimangsa oleh binatang-binatang lain, landa ini punya alat pertahanan diri berupa yang namanya bulu-bulu yang agak panjang yang menyerupai jarum, Bapak Ibu. Jadi setiap kali ada binatang lain yang menyerang, binatang yang lain menyergap, maka landa ini akan bisa melindungi dirinya. Dia akan mengkeret, melungker seperti itu, dan tubuhnya akan dilindungi dengan jarum-jarum yang ada di tubuhnya. Tetapi yang namanya pelanduk ini dia tidak punya media, dia tidak punya alat pertahanan diri, sehingga dia lemah. Sehingga Alkitab berkata bahwa pelanduk ini bangsa yang lemah. Karena apa? Dia tidak punya yang namanya alat pertahanan diri. Tubuhnya tidak didesain untuk apa? Punya alat pertahanan diri. Tetapi yang menarik, walaupun pelanduk ini bangsa yang lemah, Alkitab menyatakan bahwa tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Pelanduk walaupun binatang yang lemah,
pelanduk walaupun dia tidak mempunyai alat pertahanan diri, alat untuk defensif, tetapi ternyata dia dibekali oleh Tuhan dengan yang namanya kecerdasan. Dia diberkati dengan yang namanya keunggulan berpikir. Itu yang pertama. Dia tahu bahwa dirinya lemah. Dia tahu bahwa dirinya menjadi sasaran empuk daripada para pemburu. Dia tahu bahwa dirinya merupakan sasaran empuk daripada binatang-binatang predator. Sehingga apa yang terjadi? Dia kemudian tinggal, kemudian dia membangun rumahnya, membuat rumahnya bukan di tempat yang mudah hancur, bukan membuat tempat rumah di suatu lokasi yang mudah dijangkau oleh predator, tetapi dia membangun rumahnya ada di sebuah lokasi yang boleh katakan aman, sebuah lokasi yang kemudian tidak bisa dijangkau oleh predator-predator yang lain, yaitu apa Bapak Ibu? Membuat rumahnya di Bukit Batu. Di dalam kaitan ini berarti walaupun pelanduk itu bangsa yang lemah, keunggulan yang pertama yang dimiliki oleh pelanduk ini adalah dia dibekali oleh Tuhan dengan hikmat, dengan kepintaran, dengan kepandaian untuk apa? Bertahan. Saya percaya Bapak Ibu dan saya diberkati oleh Tuhan dengan yang namanya hikmat, dengan namanya nalar, dengan yang namanya akal budi, sehingga Bapak Ibu dan saya di tengah-tengah situasi wabah corona seperti ini yang membuat kita terjepit, kita terpepet, membuat Bapak Ibu dan saya pintar. Oleh karena situasi, oleh karena kondisi, seringkali kepintaran itu muncul, dan itu sebenarnya potensi yang diberi oleh Tuhan, potensi yang ditaruh oleh Tuhan di dalam hidup kita. Contoh yang sederhana adalah kalau Bapak Ibu melihat hari-hari ini berbicara mengenai ketahanan pangan, karena memang kerisauannya adalah, kekhawatirannya adalah dampak COVID-19 ini belum akan berakhir dalam waktu dekat. Bapak Ibu bisa melihat baik di Facebook, baik di televisi, banyak orang kemudian mulai membuat yang namanya ladang atau tanaman hidroponik dan segala macam, kemudian ditanami bibit-bibit supaya apa? Nanti panen paling tidak untuk kebutuhan rumah tangga pribadi. Mungkin kalau situasi sebelumnya belum terkena wabah corona, males untuk kemudian bercocok tanam, males untuk kemudian nandur-nandur. Tapi karena situasi kondisi, akhirnya apa yang terjadi? Terpaksa harus bisa. Pinter, jadi perigel, jadi ahli. Jadi ini adalah berkat yang disediakan atau diberikan oleh Tuhan kepada manusia, kepada orang percaya, di mana dalam situasi yang sulit, walaupun dalam kondisi yang lemah, di dalam kondisi yang terjepit, Tuhan memberi anugerah. Sama seperti pelanduk ini diberi kecerdasan untuk kemudian mencari rumahnya di Bukit Batu, Tuhan juga membekali anak-anaknya dengan apa? Kepintaran untuk beradaptasi. Itu yang pertama. Yang kedua, berbicara mengenai pelanduk ini, Bapak Ibu mungkin familiar kalau berbicara mengenai kelinci. Ini saya ambil contoh kelinci Bapak Ibu. Sebenarnya juga pelanduk juga sama. Kelinci ini mereka minta maaf Bapak Ibu, seringkali manusia kemudian kalau punya banyak anak seringkali kemudian disangkut pautkan atau kemudian disebut sebagai kayak kelinci. Karena apa? Memang kemampuan reproduksi daripada kelinci atau kemampuan reproduksi dari pelanduk ini jangka waktunya cepat Bapak Ibu. 2 bulan, 3 bulan sudah kemudian manak. Dan yang istimewa adalah anaknya ini bukan cuma 1 ekor, 2 ekor, tetapi bisa puluhan seperti itu. Nah,
berbicara mengenai pelanduk ini dengan kondisi dia kemudian bisa punya anak banyak, di dalam kaitannya untuk kemudian membangun yang namanya rumah di Bukit Batu, Bapak Ibu. Di dalam kondisi dia yang lemah, di dalam kondisi yang tidak berdaya, dia tidak punya kekuatan apapun untuk kemudian mengangkat dan segala macam, Bapak Ibu. Ternyata dia punya keunggulan apa, Bapak Ibu? Dengan jumlahnya yang banyak. Jadi walaupun dia lemah, tetapi dengan jumlahnya yang banyak, Bapak Ibu, dia bisa bekerja bersama, dia bisa bergotong royong, kemudian apa saudara, membangun rumahnya di Bukit Batu. Jadi dengan jumlah yang banyak, dengan yang namanya kerjasama, dengan yang namanya gotong royong, itu memunculkan kondisi, situasi pelanduk ini kemudian bisa menyelamatkan dirinya, membangun rumah di Bukit Batu. Korelasinya apa dengan kita, Bapak Ibu? Oh, korelasinya banyak, aplikasinya banyak. Dan saya percaya Bapak Ibu dan saya sudah paham bagaimana konsep gotong royong, konsep yang namanya bekerja bersama itu betul-betul bisa meringankan beban daripada satu dan yang lainnya. Dan saya bersyukur khususnya Komisi Persada, saya bersyukur punya rekan-rekan, teman-teman yang luar biasa hebat. Karena apa? Punya hati yang empati yang luar biasa, melihat rekannya yang kemudian kayaknya membutuhkan bantuan, kemudian membawakan paket sembako dan segala macam. Itu istimewa luar biasa. Dan saya juga melihat bagaimana banyak orang juga di situasi seperti ini peduli di tengah-tengah lingkungan, kemudian juga saling berbagi. Nah, hal ini sebenarnya konsep yang dimiliki oleh pelanduk. Dia di dalam kondisi terjepit, di dalam dalam kondisi yang dia miliki, dia bisa kemudian menggalang kerjasama. Musuh datang, dia kerjasama. Musuh kita adalah saat ini adalah COVID-19. Mari kita bergandengan tangan bersama, kita merangkul bersama, dan mari kita kemudian melawan COVID ini bersama-sama. Jadi ini yang menarik. Kita memang lemah, tetapi kalau kita bisa saling merangkul, kita bisa maju bersama, maka musuh-musuh itu kita bisa kalahkan bersama. Jadi keunggulan yang kedua yang dimiliki oleh pelanduk ini adalah berbicara mengenai kemampuan dia di dalam komunitasnya. Walaupun mereka lemah, mereka bisa bekerja bersama. Yang terakhir Bapak Ibu, ini saya akan langsung kepada aplikasi yang lebih real Bapak Ibu, karena kondisinya hari-hari ini kita sudah diperhadapkan dengan COVID-19 ini. Dalam kondisi sekarang Bapak Ibu, memang kita mungkin akan bergeraknya terbatas. Terbatas dalam arti bahwa kita takut tertular, kita takut ini dan itu. Tapi satu hal yang baru saja Bapak Ibu muncul dalam hati pikiran saya, karena ini saya sedikit cerita Bapak Ibu. Ini saya sedang rekaman di gereja, tetapi sebelum rekaman di gereja ini saya laksanakan, saya tadi mendapatkan kesempatan untuk kemudian diajak berdoa oleh Pendeta Surya Kusuma, oleh gembala kita. Dan menurut penuturan beliau, ternyata beliau hampir setiap hari datang ke gereja untuk berdoa. Hal yang mungkin bagi saya saja juga baru ngerti hari ini, dan mungkin tidak semua jemaat ngerti. Tapi menurut penuturan beliau, hampir setiap hari beliau datang untuk kemudian doa. Doakan untuk apa? Doakan untuk bangsa. Doakan untuk apa? Doakan untuk jemaat. Doakan untuk apa? Doakan supaya gereja-gereja di seluruh GPI di seluruh Indonesia bisa tetap maju. Doakan hamba Tuhan satu persatu. Artinya apa? Kalau melihat konteks ini, saya melihat beliau dalam kondisi yang sakit, kondisi yang terbatas Bapak Ibu, datang ke gereja untuk kemudian berdoa, mendoakan setiap jemaatnya. Saya bersyukur tadi dan Pak Saryanto juga bisa kesempatan berdoa. Ini memberikan saya inspirasi seperti ini Bapak Ibu. Yuk mari kita bergerak. Kalau selama ini kita sudah secara aksi sosial
kita sudah melakukan. Aksi kemudian membagi-bagi sembako kita sudah lakukan. Tetapi yang terlewatkan, yang sebenarnya adalah yang paling penting adalah kita lupa untuk berdoa bersama. Kita lupa untuk kemudian membangun jejaring doa bersama. Walaupun Bapak Ibu ada di rumah, walaupun Bapak Ibu ada di tempat yang berbeda-beda dengan saya, yuk mari kita nanti buat komitmen bersama, entahkah nanti setiap jam 9 malam atau buat komitmen apa, mari kita bersatu berdoa. Jangan lupakan mengenai kuasa doa, Bapak Ibu. Apalagi kalau doa secara bersama-sama, doa secara komunal, doa secara berkelompok. Sama seperti kalau saya menyinggung mengenai pelanduk di dalam kesempatan yang sebelumnya, Bapak Ibu. Walaupun mereka lemah, tetapi pada waktu mereka bekerja bersama, akhirnya mereka dapat selamat dan bahkan bisa mengalahkan musuh, survive seperti itu. Demikian juga, yuk mari kita hari-hari ini, mari kita bergandengan tangan bersama, kita bangun jejaring doa bersama, mari kita berdoa supaya apa, Bapak Ibu? Supaya Bapak Ibu dan kita bisa survive bersama-sama. Sehingga saat ini belajar dari pelanduk ini, Bapak Ibu. Walaupun mereka bangsa yang lemah, tetapi mereka bisa membangun atau membuat rumahnya di Bukit Batu. Karena apa? Ternyata Tuhan memberkati mereka dengan apa? Kepintaran hikmat yang pertama. Tapi yang kedua, Tuhan memberkati mereka dengan semangat kerjasama. Tapi yang terakhir juga yang tidak kalah pentingnya, yang ingin bisa kita aplikasikan langsung adalah, yuk mari kita bangun jejaring doa bersama-sama. Kiranya Amsal pasal 30 ayat 26 ini boleh memberkati kita, memberi inspirasi kepada kita, dan kita bisa tetap survive di tengah-tengah wabah corona ini. Amin. Saya ajak Bapak Ibu untuk berdoa. Sungguh kami bersyukur untuk mendengar firman-Mu pada saat ini, yang mengingatkan kepada kami memang lemah, kami memang tidak berdaya, sama seperti bangsa pelanduk yang lemah ya Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan sudah memberkati kami dengan hikmat, kepandaian, supaya kami bisa survive dalam menghadapi situasi pandemi corona ini. Dan kami juga percaya bahwa Tuhan membekali kami dengan sebuah potensi untuk kami menggalang diri kami dan orang-orang lain untuk bekerja bersama, saling mendukung, saling melindungi, supaya kami bisa survive. Dan biarlah kami boleh digerakkan bersama-sama untuk berdoa bersama-sama ya Tuhan. Menjalin keakraban melalui doa, menjalin komunikasi melalui doa, supaya dengan jaring doa yang kami buat, membuat kami bisa saling mendukung bangsa ini. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu pada saat ini. Mau berdoa untuk bangsa kami, kira bangsa kami diberkati Tuhan, dijaga, dilindungi oleh Tuhan, diberi anugerah oleh Tuhan. Pak Jokowi dan segala dengan jajaran anggota menteri kabinetnya Tuhan berkati untuk tenaga medis, relawan Tuhan berkati. Kiranya Tuhan pulihkan bangsa kami. Berkati juga untuk keluarga-keluarga yang ada, diberkati perekonomiannya, diberkati kesehatannya, dijaga, dilindungi. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita. Shalom, tetap kuat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Amin.